salah satu yang saya tertarik adalah tak ada lagi desa atau kelurahan yang tidak terpapar narkoba. Tinggal klasifikasinya, dangerous atau aware. Dengan data itu, lalu keluar angka 1,73% terpapar narkoba. Itu kan prevalensi, itu kita bahasakan begitu saja. Angka tahun 2023 keluar angkanya 3,33 juta jiwa. Banyak itu. Kalau dikumpulkan seluruh stadion di Indonesia ini nggak cukup ini. Besar sekali. Dan target utama luar biasa ini cita-citanya. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Padahal target kinerjanya hari ini 1,73%, 2025 1,7, berarti hanya 0,03% targetnya. Lalu 2029 nanti di akhir 1,6% turunnya, prevalensinya, 1,6%-nya. Itu artinya kecil sekali. Sekarang, Pak Hukon, Bapak Ibu dan pimpinan semua, saya ngajak ini pada angka-angka ini. Kalau prevalensi sekian, dengan target tujuan menyelesaikan masalahnya, hanya 4.300 sekian, dan Anda berhasil dengan 10.369 targetnya, itu artinya kalau itu pakai angka 3,33 juta, kita butuhkan 321 tahun menyelesaikan masalah ini. Saya mau ingatkan ini. Kalau begitu ngeri ini angka-angka ini. Nah, sekarang itu kalau 2023 dengan jumlah penduduk yang kita sebut sekian, kalau pakai 270 juta jiwa, itu angkanya 4,67 juta. Pertanyaan saya teman-teman, kalau kita raker, kira-kira mau kapan ini berakhir? Padahal kita mau sangar. Gitu. Nah, kawan-kawan sudah nyebut tadi ini ancamannya, saya sepakat itu. Jadi dengan angka program itu, lalu kemudian keluarlah anggaran kita, tentu Pak NJ saya setuju lah. Kalau pakai bahasa Sumatera Utara, indah ado masalah, tapi bilon dado piti, iko masalah. Oke, jadi masalahnya pada uang. Negara ini peduli atau tidak gitu. Kemarin Menko-nya rame-rame, Bapak ada di situ. Darurat narkoba, gede sekali pelangnya. Tapi program ini menurut saya Pak Hukon, minta maaf, tidak dalam kapasitas Indonesia darurat narkoba. Apalagi sudah dibintangi. Sama sekali tidak menurut saya. Karena itu saya ingin juga mengejar pertama, apakah data ini dipakai untuk menyusun program kita 5 tahun ke depan. Kalau ini programnya Pak Hukon, menurut saya inilah yang kalau di Medan bilang rata-rata air ini. Adapun BNN nggak ganjil, nggak ada pun BNN nggak genap ini. Kalau begini gitu. Karena itu, karena pendekatannya ini rapat kerja kita mau dudukkan masalah ini dengan cara-cara yang lebih baik. Nah karena itu, saya sepakat program ini, 6 kegiatannya, PN7 kita mainkan, lalu 6 KP-nya, 6 itu dibagi 2, 1 di ujung, 1 di belakang, 3 di hulu, 3 di hilir. Nah, ini juga berlaku 5 tahun yang lalu, persis sama. Tidak ada perbedaan, apapun tidak ada. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan dana yang sangat kecil ini? Kan itu, kita butuh apa juga, teriak-teriak kalau tidak ada dananya. Sekarang saya ingin mengusulkan, kalau dananya kecil, mari kita ubah Pak. Saya ingin menggunakan data riset atau report drugs-nya BNN 2024 yang dirilis tapi dikerjakan 2023. Gunakanlah data halaman 55 sampai halaman 188 itu, yang 113, yang menggambarkan detail berapa yang beware atau aware, berapa yang dangerous. Pakai itu saja. Saya ingin mengajak Pak Hukon. Saya hormat pada Anda dan kita ingat betul Anda adalah polisi terbaik yang memimpin Detasemen Anti Teror 88. Bagi saya teroris yang terbesar dan terjahat di dunia adalah bandar dan pengedar narkoba. Tidak ada lain dari itu. Karena itu ketika Anda disuruh memimpin ini, saya yakini betul strategi memerangi teroris itu
ada di narkoba. Bagi saya, teroris yang TSM adalah bandar itu. Terstruktur, sistematis, dan masif. Dan disitulah leading sektornya. Nah, karena itu saya ingin ngajak, anggaran yang kecil ini kita ubah sajalah. Apa itu? Fokus saja ke desa. Dan saya kira program Desa Bersinar ubah itu. Bukan desa bersinar, narkoba. Macam mana mau bersih? Targetnya pun 100 desa. Dari jumlah 75.000 sekian desa. Mau berapa ratus tahun selesai? Kan tak mungkin. Kalau di Kaban Jahe dibilang bersinar ini, enggak ada, udah mati lampunya. Melep-melep. Karena enggak ada anggarannya. Itu masalah, masih kita teruskan bersinar itu. Terima kasih untuk BNN Sumatera Utara kemarin, khususnya Asahan. Di desa Rawasari, itu desa bersinar terakhir yang saya tinggalin kemarin sebelum datang kemari. Tapi baru batas itu. Saya ingin mengulangi Pak, bersinar itu sesungguhnya bukan itu. Bersinar itu bersih desa kita dari bandar dan pengedar narkoba. Di situ dulu. Nah, oleh karena itu usulan saya dengan dana yang kecil itu turun saja ke desa. Programnya adalah per desa. Melajak dan melibatkan seluruh desa, seluruh kepala desa. Saya mengusulkan di Asahan kemarin, namanya Pekan Asahan. Pekan itu persaudaraan kepala desa anti bandar dan pengedar narkoba di desanya. Programnya satu saja, usir bandar dan pengedar narkoba dari desanya. Karena pekan tiap minggu, keliling itu Pak. Sudah? Jalan saja tuh. Sesungguhnya TKP-nya ada di desa. Capek kita kemana-mana. TKP-nya ada di desa. Anda sudah punya data. Dangerous. Sumatera Utara paling banyak. Kampung saya. Aceh masih lebih sedikit lah. Itu yang dangerous. Yang aware dan seterusnya. Jadi dari situ saya ingin meminta Pak Hukon, teroris kita, narkoba itu, bandar-bandar itu ada di desa-desa itu, maka desa itu yang kita jaga. Menyelesaikan desa, menyelesaikan republik ini. Itu saran saya Pak Hukon.